Perkenalkan, nama saya Cecilia Marise dengan NIM 23101194. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Tahukah kamu bahwa penyebaran agama Katolik di Indonesia pernah mengalami represi yang cukup berat, dari larangan oleh VOC hingga akhirnya berkembang luas di berbagai daerah. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana misi Katolik bertahan dan berkembang di era kolonial Belanda. Simak videonya sampai habis. Misi Katolik pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-16 melalui bangsa Portugis, terutama di Maluku. Namun, ketika Belanda menguasai Nusantara dan VOC berkuasa, penyebaran agama Katolik mulai mengalami tantangan berat. VOC yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dan mendukung Protestan melarang misi Katolik. Umat Katolik dipaksa berpindah ke Protestan atau menjalankan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Pastor dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup. Setelah VOC bubar dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan terhadap Katolik mulai lebih terbuka, yaitu pada tahun 1807 oleh Raja Louis Napoleon mengizinkan kembali misi Katolik, dan pada 1846 Prefektur Apostolik Batavia didirikan. Beberapa tarekat misionaris memainkan peran penting dalam penyebaran agama Katolik, yaitu ada Jesuit aktif di Jawa dan Sumatera, SVD fokus di Nusa Tenggara dan Kalimantan, Lazaris mengembangkan pendidikan, sedangkan MSC aktif di Papua dan Maluku. Misi Katolik tak hanya tentang penyebaran agama, tetapi juga pendidikan dan sosial. Banyak sekolah Katolik yang masih bertahan hingga kini, rumah sakit dan klinik didirikan, serta berbagai program sosial dijalankan untuk membantu masyarakat. Meski berkembang, misi Katolik tetap menghadapi tantangan, mulai dari tekanan pemerintah kolonial, persaingan dengan Protestan, hingga interaksi dengan agama lokal, terutama Islam yang sudah lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Nah teman-teman, itulah perjalanan panjang misi Katolik di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Bagaimana menurut kalian? Apakah misi Katolik memiliki dampak besar hingga kini? Beri pendapatmu di kolom komentar. Sekian dari video saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. See you.